bahwa rekan-rekan media ini untuk tidak menjadi miskomunikasi ataupun menulis berita yang tidak berimbang, maka alangkah baiknya dan bijaksananya bila mana memang Bapak Lurah sesibuk apapun ketika memang didatangi wartawan untuk meminta konfirmasi terkait temuan ataupun keluhan warga yang disampaikan untuk diterima dan memberikan klarifikasi ataupun konfirmasinya. Dan rekan-rekan semua juga wajib menulis apa yang terkonfirmasi oleh yang bersangkutan. Sekali lagi kebetulan di Sekber kami memang terus melakukan pembinaan, terutama penertiban media sesuai dengan Undang-Undang 40. Kemudian juga kita terus melakukan monitoring, evaluasi terhadap anggota untuk melaksanakan dan taat kepada kode etik jurnalistik. Untuk melengkapi acara ini, kita berdoa bersama atas kesempatan dan berlangsungnya acara ini tanpa ada kekurangan sedikit pun. Kami minta waktunya kepada Ketua Sekber Wartawan Kota Depok, Bapak Didin, untuk memimpin doa. Waktu saya persilakan. Nama saya Yeni, media saya hanya menyikapi dan menyimak tadi paparan dari Lurah Panmas, Pak Muhammad Soleh, serta Pak Camat Jibri. Itu terkait kalau yang namanya solusi mengatasi banjir, saya pikir semua sudah berupaya semaksimal mungkin dan terkait gelombang biopori, penghijauan dan lain-lain itu saya rasa sudah cukup maksimal. Tapi yang saya mau tanyakan atau usulkan sedikit itu terkait dengan Pak Camat tadi dan Pak Muhammad Soleh. Ini kan banyak lahan-lahan yang dijadikan perumahan yang menurut Pak Camat bahwa perumahan yang nggak perlu kita masalahin sebenarnya, tapi lahan tersebut adalah penyerapan air yang paling besar menurut Pak Camat tadi yang bermuara di situ. Tapi sekarang jadi perumahan. Nah, itu memang hal yang paling sulit di samping PR perilaku manusia itu sendiri. Karena yang namanya urusan lahan, pembebasan lahan dengan urusan properti itu tidak di kelurahan dan tidak di kecamatan, tapi yang punya decision maker itu adalah pemerintah Kota Depok. Nah, yang mau saya tanyakan, apakah Pak Camat atau Pak Lurah di sini bisa menginisiasi atau menyampaikan hal tersebut kepada Pemkot Depok terkait pembangunan perumahan-perumahan ataupun gedung-gedung yang tidak masif, artinya kosong segala macam, yang harusnya itu bisa dijadikan untuk penyerapan air, untuk penghijauan gitu loh. Tapi kita kembalikan lagi antara lahan dan properti itu yang memang sangat sulit gitu. Apakah bisa itu disampaikan dan kedepannya saya pikir itu adalah troublemaker dan benang merahnya di sana Pak Camat dan Pak Lurah. Itu aja menurut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu melaporkan baik lisan langsung ataupun melalui via WA. Ya, terkait banjir, begini Pak Pri. Memang Kali Licin itu kan seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Camat, kalau seandainya tidak ada tumpukan sampah atau gelondongan kayu, itu aman-aman saja. Kita sudah 2 kali menyisir Kali Licin sampai dengan Cipayu ke sana sebelum ke Gunung Gede sampai Citayam. Nah, pada saat styrofoam ngambang sekian meter di kolong jembatan, itu kita pastikan bahwa sepertinya styrofoam itu berasal dari buangan kendaraan yang memang sengaja melintasi jalan sepanjang Kali Licin langsung ditumpahkan ke kali. Karena sepanjang Kali Licin sampai kita belum sampai ke Bojong Gede, sampai ke Citayam itu tidak ada yang namanya home industry atau usaha-usaha yang plastik gitu. Jadi kita berpikir sepertinya nih saya bersama Pokdar beberapa waktu yang lalu sudah menyisir pada malam hari. Kita pastikan memang sepertinya
Pak Didin nih kayaknya dibuang oleh kendaraan yang sengaja lewat di situ dan ditumpahkan gitu. Apa modelnya berkarung-karung sehingga membuat air pasang dan membuat banjir yang meluluh. Selalu banjir di RW-nya Pak Didin, RW 10, RW 6 dan RW 11 gitu. Untuk penanganan itu dengan Pak Camat kita akan membuat pagar jaring besi gitu. Pagar besi berjaring gitu, pagar besi berjaring yang nanti akan kita pasangkan insya Allah mungkin di perbatasan antara Mampang dan Parmas, mungkin nanti Parmas dengan Cipayung, dan saya sudah menantang kepala PUPR Bu Citra kalau seandainya memang PUPR memasang pagar besi berjaring, pada saat itu juga saya akan bentuk Satgas Banjir tingkat kelurahan yang nantinya akan mengontrol 1 kali 24 jam untuk mengangkat sampah-sampah yang nyangkut atau yang sudah kita sortir di pagar besi berjaring itu. Artinya itu untuk mengurangi air yang meluap ke jalan. Mungkin itu Pak Pri. Terkait perumahan Pak Pri sampai saat sekarang aman. Ya aman. Memang beberapa waktu yang lalu sempat 1 meter lebih, 1,5 meter. Ya sampai perahu karet berlayar di sana Bapak Ibu sekalian. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kebetulan warga dari Pak Lurah Darmansa, Lurah Mampang, dan kebetulan kami hampir tiap tahun lalu banjir Ibu. Saya ada di perumahan nasional RW 15. Nah, terkait dengan banjir di kami dari tahun 2004 pembangunan di perumahan akses nasional. Nah, yang paling parah itu 2020. Air sekitar 1,30 meter lah yang titik tertinggi. Nah, dari titik tertinggi itu kita mengambil kesimpulan bahwa masalahnya bukan hanya masalah di sampah, karena sampah sekarang berarti nggak ada lagi Pak. Paling kalaupun ada kasus itu pas air lagi tingginya baru ada kasus 1. Nah, permasalahannya itu dari 2020 ke 2021 ada normalisasi. Nah, tingkat normalisasi yang sangat tinggi itu menyebabkan sekarang sedimentasi yang tinggi itu debit air tidak tetap lagi. Nah, permasalahan juga kelurahan nggak bisa ngapa-ngapa karena itu ada di dinas. Nah, mungkin kecamatan atau camat bagaimana memfasilitasi ini karena permasalahan ini justru lebih krusial. Nah, pada saat bersama juga apa peran kami sebagai media biar bisa mendorong agar dinas bisa lebih sensitif lagi gitu loh. Seperti Lurah tadi menceritakan bahwa dulu ada menteri yang mengontrol terus gitu. Bagaimana tingkat sedimentasi, terus garis batas bangunan. Nah sekarang ini nggak ada lagi. Nah mungkin ini kita cari solusi di sini. Ya. Mungkin pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang-abang dan Pak Lurah Kecamatan Pancoran Mas, Bapak Didin, Ketua Sekber, beliau adalah warga RW 10 Kelurahan Mampang, juga Pak Amri ini ada Pak RW 15 Kelurahan Mampang di Perumahan Asip. Juga Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya menyambung atau meneruskan informasi dari Pak Camat. Memang di memang di Kelurahan Mampang ini di RW 6, RW 10, RW 11 selalu melulu tertimpa genangan air. Saya nggak nyebut banjir, genangan air akibat dari meluapnya kali licin. Gitu. Intervensi yang kita intervensi yang kita sudah alokasikan bahwasanya memang setiap tahun melalui dana kelurahan kita selalu mengalokasikan pekerjaan infrastruktur. Kemarin kita sudah menormalisasi RW rawan banjir di RW 6, RW 11. Insya Allah di tahun ini di dana kelurahan kita intervensi drainase di RW 10. Jadi dengan normalisasi drainase yang sudah kita rencanakan, yang sudah kita laksanakan, alhamdulillah sebelum datangnya hujan kemarin pada saat sempat meluap kali licin, artinya aliran air yang masuk di RW 6 dan RW 10 cepat teratasi gitu. Jadi sekedar informasi
bahwasanya memang kami di Kelurahan Mampang untuk pembuatan lubang biofori tidak kami alokasikan karena informasi dari semua RW yang ada di Kelurahan Mampang sudah membuat lubang biofori. Jadi untuk intervensi yang di 2024 kita lanjutkan untuk pembuatan drainase di RW 10 dan beberapa RW yang kita tentukan sebagai rawan genangan air. Kemudian terkait perumahan arsip ini di RW 15. Di RW 15 2 tahun yang lalu kita sudah melakukan koordinasi dengan PUPR dan alhamdulillah sudah ditinggikan tembok pembatas kali kerukut yang alhamdulillah setinggi 80 cm dan sudah menjadi penjagaan terkait aliran air yang meluap di perumahan arsip. Tetapi kemarin informasi terakhir bahwasanya memang pori-pori yang ada di tembok pembatas kali kerukut itu aus gitu, jadi memakan pondasi tembok sehingga aliran atau lubang pori-pori yang aus di tembok pembatas kali kerukut sempat masuk ke perumahan arsip dan sudah kita rapikan, sudah kita bereskan dengan memanggil Satgas PPR untuk langsung intervensi gitu. Jadi mungkin itu saja, sedikit saya pantun nih. Beli kentang bayarnya 1.000. Yang dagang namanya Pak Thomas. Ya. Selamat datang bapak-bapak dan ibu-ibu. Di ngopi bareng bersama lurah-lurah dan camat Pangmas. Demikian diri kami kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya kita ada gitu, jalan lewat situ, ini macet gitu. Sebenarnya di situ nggak macet kalau nggak ada kamu. Gitu. Jadi jangan-jangan kita mengkritik kemacetan padahal kita penyebab kemacetan itu sendiri. Sama halnya juga dengan banjir sebenarnya. Ini edukasi yang perlu kita sama-sama sampaikan kepada masyarakat. Ya tentu saja Bapak Camat menjadi orang yang mungkin dianggap paling kuat ya, tanda petik adalah penyelenggara pemerintahan di sana yang langsung membawahi masyarakat gitu, yang memang akhirnya berkewajiban untuk melakukan edukasi dan sekaligus melakukan pemberdayaan. Bagaimana agar masyarakat itu betul-betul berperilaku untuk tidak terjadinya banjir. Banyak perilaku yang akhirnya menyebabkan banjir. Sempadan misalnya, pemanfaatan sempadan, dan ini jujur sulit banget. Gitu ya. Tidak sepenuhnya kita ini memiliki kekuasaan untuk pengendalian ketertiban dan sebagainya. Tentu itu panjang ya. Kita harus berkoordinasi dan kewenangan yang ada di kita tidak sampai ke penindakan misalnya. Karena kita juga punya organ gitu ya. Pol PP kan tidak ada di bawah kita, di bawah Pol PP. Ini harus koordinasi. Kemudian dari sisi peraturan juga ya, jujur ya kita juga masih perlu banyak harus melakukan literasi terkait dengan aturan-aturan misalnya. Kemudian budaya membuang sampah misalnya. Ini juga berat sekali, kita sudah bertahun-tahun sebenarnya mengedukasi masyarakat untuk pemilahan sampah misalnya, pengelolaan sampah pada sumbernya. Tapi memang dampak yang kita rasakan ya belum cukup memuaskan, saya akui itu belum cukup memuaskan. Kalau kenapanya banyak sekali faktornya gitu. Ya sama-sama lah kita tahu, ya sama-sama juga kita mohon nanti kita bisa diskusikan di sana seperti itu. Dan ya kita lihat masyarakat ada yang menganggap kali adalah tempat buang sampah. Tempat buang sampah terpanjang di dunia mungkin ada kali licin. Jangan-jangan gitu. Ya dan jujur kalau realitanya begitu. Kalau ada pemberitaan banjir di Mampang misalnya, di jembatan Mampang, itu hampir bisa dipastikan karena jalan airnya tertutup sampah. Hampir bisa dipastikan. Selalu saja ketika tim Satgas banjir itu hadir ke sana untuk menyelesaikan, mereka harus masuk ke lorongnya untuk mengangkat sampahnya, dan ketika sampah itu terangkat sebenarnya jalur airnya lancar, gitu ya. Ditambah memang ada beberapa hal, misalnya situasi masjid yang memang dia mengecor atas badan sungai dan
informasi terakhir, insya Allah ini sebenarnya sudah dalam usaha untuk relokasi masjid. Insya Allah kalau masjid ini sudah berhasil direlokasi akan terjadi penanganan meninggikan jembatan sehingga nggak mudah nyangkut gitu. Insya Allah mudah-mudahan juga menjadi bagian dari solusi untuk banjir di Mampang. Akan tetapi soal buang sampahnya tetap ini harus ada edukasi. Selain upaya istilahnya kuratif ya, kalau di kesehatan ada istilah kuratif, kejadian dulu baru diselesaikan. Ya antara lain kalau di Mampang itu kita usulkan misalnya ada trap pagar penangkap sampahnya di depan sehingga tidak harus nyangkut di jembatan gitu, sehingga bisa diangkat tidak sampai menyebabkan banjir, sudah bisa kita angkat. Itu sudah kita usulkan ke dinas Itu rekan-rekan sekalian yang bisa saya sampaikan sekilas. Mungkin mohon maaf kalau tidak terlalu runut gitu, dan mohon nanti kalau itu mau diberitakan, syukur-syukur bisa konfirmasi dulu gitu ya, biar kita bisa mungkin bisa ada diskusi dulu soal diksi kalimat. Mohon maaf nih kadang-kadang kalau nggak ada komunikasi kadang-kadang saya kesinggung dulu kan, repot juga nih. Atau kadang-kadang merasa nih nggak komunikatif nih gitu, karena camat susah diambil keterangan, itu juga repot sebenarnya. Jadi saya kira forum ini menjadi salah satu media awal untuk kita membangun komunikasi, dan tadi ya, ada beberapa hal yang sama-sama kita bisa kerjakan. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke dalam lingkungan itu juga mesti dikurangi lajunya air itu. Tentu kita nggak bisa mencegah air masuk ke sana, tapi kita kurangi lajunya. Di antara yang terpikirkan dan sedang diusahakan adalah kita buat kolam retensi. Kolam retensi itu kolam tampungan sehingga air-air yang tadinya langsung masuk ke sana, ada kolam retensi yang cukup menampung sehingga nggak langsung gitu. Jadi bisa mengalir ke sana dengan sedikit demi sedikit sehingga mencegah penumpukan air antri untuk keluarnya. Itu misalnya. Kemudian juga rekan-rekan sekalian terkait dengan masalah ya, ntar Pak Lurah yang jelasin. Oh gitu. Ya, itu ini ya. Kemudian juga teman-teman sekalian, ya hal yang penting juga untuk kita pahami, dan ini menjadi PR besar sebenarnya, adalah bahwa di antara penyebab banjir adalah perilaku. Dan ini paling sulit, jujur kami di pemerintah paling sulit, dan kami mohon bantuan juga nih teman-teman pers bagaimana juga kita mengedukasi sebenarnya, tidak hanya mengkritik, tidak hanya memberitakan, sebenarnya bagaimana dalam pemberitaan itu juga mohon ini permohonan kalau boleh ya, kalau memohon ada edukasinya di sana gitu, sehingga ketika orang membaca syukur-syukur dia bisa tersentuh gitu bahwa aduh maaf ya, mana nih murah dari masyarakat. Disinilah bagaimana ngopi bareng ini menyelesaikan masalah minimal dengan adanya ngopi bareng bersama camat dan lurah Kecamatan Pancoran Mas ini ada suatu faedahnya, sehingga bisa saling mendukung, saling mengingatkan bagaimana warga Kota Depok ini bisa saling bahu-membahu membantu membuang sampah sembarangan dan mengikuti anjuran apa yang disampaikan oleh pemerintah sehingga tidak terjadi banjir lagi. Demikian dari saya, Dindin Saripudin, Ketua Sekber Kota Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.